Kesultanan Utsmaniyah di puncak kejayaannya secara tradisional diasosiasikan dengan kemenangan militer yang gemilang, istana-istana mewah, serta para penguasa yang bijaksana sekaligus kejam, yang nama-namanya membuat para monarki Eropa gemetar. Sulaiman Al-Kanuni yang agung, Mehmed sang penakluk, Selim yang mengerikan, para sultan ini melambangkan kekuatan yang tak terbantahkan, kekuasaan absolut, dan kehendak negara yang mampu mengubah arah sejarah dunia. Namun, di balik fasad keagungan yang mempesona ini, tersembunyi pula halaman-halaman kelam dan suram, di mana nasib imperium aksasa yang membentang di 3 benua benar-benar berada dalam keadaan genting. Pada pertengahan abad ke-17, masa keemasan Utsmaniyah telah berlalu, digantikan oleh era intrik istana, pemberontakan Yanisari, kudeta berdarah, dan apa yang disebut Kesultanan Wanita. Tepat pada periode turbulen inilah, muncullah seorang figur di panggung sejarah yang masa pemerintahannya hingga kini masih memicu campuran perasaan ngeri, heran, dan simpati getir di kalangan sejarawan. Nama orang ini adalah Sultan Ibrahim I yang tercatat dalam sejarah Turki dan dunia dengan julukan menakutkan namun sangat gamblang, Deli yang berarti gila. Dalam kisah pemerintahan Ibrahim, tersembunyi salah satu paradoks paling menakjubkan dan dramatis yang pernah dikenal dalam sejarah monarki dunia. Bayangkan tahun 1640, seseorang naik tahta yang sama sekali tidak siap memerintah negara, yang psikologinya telah hancur tak terselamatkan, dan wawasannya terbatas pada dinding paviliun istana yang terisolasi. Dalam 8 tahun masa pemerintahannya yang singkat, Sultan ini dengan keputusan-keputusannya yang eksentrik dan terkadang terang-terangan tidak waras, membawa ekonomi Utsmaniyah ke dalam krisis paling parah, memicu perang yang merugikan dengan Republik Fenisia, dan membuat ulama, militer, serta rakyatnya sendiri bersikap antipati. Dia melakukan tindakan-tindakan yang terasa mustahil bahkan bagi seorang monarki absolut, menjerumuskan istana ke dalam atmosfer kekacauan dan ketakutan. Namun, justru pria yang hancur dan tergila-gila inilah yang menjadi satu-satunya mata rantai yang menyelamatkan dinasti Utsmaniyah yang agung dari kepunahan total dan tak terelakkan. Pada saat kematian kakak laki-lakinya yang kejam, Murad IV, Ibrahim adalah satu-satunya laki-laki terakhir yang tersisa dari garis keturunan Utsmaniyah. Jika bukan karena dirinya, sejarah dinasti yang berkuasa selama lebih dari 300 tahun itu akan berakhir tepat di sana, di ruangan Istana Topkapi. Orang gila yang nyaris menghancurkan imperium justru memberikannya 3 orang calon sultan di masa depan, memastikan kelangsungan kekuasaan untuk beberapa abad ke depan. Lalu apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar tentang monarki yang gila? Kaisar Romawi seperti Caligula dan Nero yang nama-namanya identik dengan kebrutalan dan kebejatan mereka yang mengerikan. Ibrahim pertama dapat dengan mudah berbagi tempat dengan mereka dalam jajaran kelam ini. Desas-desus tentang perbuatannya mengguncang imajinasi orang-orang sezaman maupun keturunannya. Namun, di mana dalam kisah-kisah yang mencekam ini tersembunyi kebenaran sejarah, dan di mana pula letak kebohongan dan propaganda dari musuh-musuh politiknya yang sangat berkepentingan untuk membenarkan penggulingan seorang padisyah yang sah? Saat ini minat terhadap era sejarah yang kontroversial ini meningkat berkali-kali lipat berkat budaya populer, dan yang utama adalah serial televisi sejarah yang populer. Di layar kaca, ia tidak tampil sebagai tiran berdarah dan penggila wanita gila, melainkan sebagai seorang pemuda yang sangat tidak bahagia dan terluka, yang membangkitkan rasa iba yang tulus. Karakter itu dalam serial, meskipun fiktif dalam detail dan plot twist, tetap memiliki prototipe sejarah yang nyata, yang nasibnya ternyata jauh lebih mengerikan daripada drama televisi manapun. Sosok di layar meromantisasi kegilaannya, memberinya ciri-ciri penyair martir yang berjuang melawan ibu yang berkuasa. Tetapi kenyataannya, seperti yang sering terjadi, jauh lebih biasa, kejam dan beragam. Hari ini kita akan mencoba memisahkan kebenaran sejarah dari mitos-mitos berabad-abad dan karangan indah sinematik. Kita akan menelusuri seluruh perjalanan hidup sultan paling gila dari Kesultanan Utsmaniyah, dari seorang anak laki-laki yang terkurung dalam sangkar emas dengan antisipasi kematian yang konstan, hingga menjadi penguasa maha kuasa yang pikirannya tidak sanggup menahan ujian kekuasaan absolut.
Kita akan menguraikan bagaimana tepatnya diagnosisnya terbentuk, mengapa mania ekstravagania menguras kas negara, dan peran apa yang dimainkan oleh ibunya sendiri dalam kejatuhannya, yang pada awalnya telah memberinya tahta. Dengan menyelami rahasia kelam Istana Topkapi, kita akan mencoba memahami apakah Sultan Ibrahim pertama adalah personifikasi kejahatan murni, ataukah ia hanya menjadi korban tragis dari sistem tanpa ampun yang menghancurkan orang bahkan sebelum mereka sempat mengenakan mahkota. Untuk memahami akar kegilaan Sultan Ibrahim pertama yang sebenarnya, kita harus berpindah ke koridor gelap Istana Sultan Topkapi dan mengamati esensi sistem yang secara metodis menghancurkan jiwa para pewaris takhta Uthmaniyah. Selama beberapa dekade, sebuah hukum kejam bernama Hukum Fatih atau Mehmet Sang Penakluk berlaku di Kekaisaran yang melegalkan pembunuhan saudara demi menjaga keutuhan negara dan mencegah perang saudara. Namun pada awal abad ke-17, tradisi berdarah ini mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang mungkin lebih canggih dan menyiksa, yaitu sistem kafes yang dalam bahasa Turki berarti sangkar. Tentu saja ini bukanlah sangkar dari jeruji besi dalam arti harfiah. Kafes terdiri dari beberapa kompleks paviliun dikenal sebagai paviliun boxwood yang dikelilingi oleh tembok tinggi tanpa jendela ke arah luar. Ruangan-ruangannya mewah, karpet sutra, hidangan lezat, selir, dan pelayan bisu. Namun di balik fasad emas ini tersembunyi penjara dengan keamanan paling ketat. Para syehzade atau pangeran benar-benar terputus dari dunia luar. Mereka dilarang keras menerima pendidikan kenegaraan, berpartisipasi dalam kampanye militer, berkomunikasi dengan pejabat, dan bahkan memiliki anak. Para selir diberikan ramuan khusus untuk mencegah kehamilan. Di lingkungan yang tertutup dan pengap ini, tanpa sedikit pun gambaran kehidupan nyata, calon Padishah Ibrahim ditakdirkan menghabiskan tahun-tahun terbaiknya. Ibrahim lahir pada tahun 1615 dan merupakan putra bungsu Sultan Ahmed pertama dan selirnya yang berpengaruh, yang kemudian menjadi istri sahnya, Qasem Sultan. Ketika Ibrahim masih bayi, ayahnya meninggal dunia, dan di istana dimulai serangkaian kudeta brutal yang silih berganti menempatkan pamannya, Mustafa pertama yang menderita gangguan jiwa, dan kakak laki-lakinya, Osman kedua, di atas takhta. Osman pada akhirnya dikoyak-koyak secara kejam oleh gerombolan Jenisari yang memberontak. Ibrahim kecil tumbuh dalam atmosfer konspirasi, pengkhianatan, dan darah yang tak kunjung henti. Ketika kakak laki-lakinya yang lain, Murad keempat yang keras dan tanpa ampun berkuasa, Ibrahim selamanya dikurung di balik pintu-pintu berat kafes. Sejak anak-anak hingga usianya 20 tahun, seluruh alam semestanya terbatas pada beberapa ruangan dan halaman kecil yang sempit. Hari-hari melebur menjadi rutinitas yang tak berujung dan menjemukan, di mana satu-satunya hiburan adalah mengamati para sida-sida dan membaca buku-buku yang itu-itu saja. Namun, yang lebih mengerikan daripada kebosanan yang menyesakkan adalah rasa takut yang merasuk kemana-mana, melumpuhkan dan membabi buta. Sultan Murad keempat, yang memerintah kekaisaran dengan tangan besi, semakin lama semakin menderita serangan kecurigaan dan paranoia yang luar biasa. Seiring dengan menguatnya kekuasaan absolutnya, ia mulai secara metodis menyingkirkan calon pesaingnya, saudara-saudaranya sendiri. Pada tahun 1635, saat merayakan kemenangan militer di Yerevan, Murad dengan dingin memerintahkan eksekusi Syehzade Bayezid dan Sulaiman. 3 tahun kemudian, nasib yang sama menimpa saudara yang paling dekat dengan Ibrahim, Qasim. Ibrahim mengetahui pembantaian ini. Ia mendengar teriakan-teriakan. Ia tahu bagaimana algojo-algojo bisu dengan tali sutra di tangan mereka melesat tanpa suara di koridor-koridor malam Topkapi untuk mencegit korban berikutnya. Ia memahami dengan jelas bahwa ia adalah satu-satunya pria yang tersisa yang menghalangi ketenangan paranoid Murad. Setiap malam di kandang emas berubah menjadi siksaan yang tak tertahankan bagi Ibrahim. Gemerisik sekecil apapun di balik pintu, derit papan lantai yang tidak biasa, semua itu langsing diartikan sebagai sinyal bahwa algojo telah datang untuknya.
Psikiatri modern pasti akan mendiagnosis pemuda itu dengan bentuk gangguan stres pasca trauma yang sangat parah, diperburuk oleh deprivasi sensorik dan depresi kronis. Penantian selama puluhan tahun akan kematiannya sendiri yang menyakitkan telah menghancurkan pikirannya lebih pasti daripada penyakit fisik apapun. Sistem sarafnya telah terkuras hingga batasnya. Ibrahim menderita insomnia yang menyiksa karena di bawah naungan malamlah eksekusi biasanya dilakukan. Dia mengalami gangguan saraf yang parah, histeria yang tak terkendali, serangan panik yang disertai sesak napas, gemetar, dan migrain yang luar biasa beratnya. Satu-satunya benang tipis yang menghubungkannya dengan kehidupan adalah ibunya, Qasem Sultan. Dengan pengaruh politiknya yang sangat besar, ia menggunakan segala pengaruhnya untuk membujuk Murad agar tidak membunuh saudara terakhirnya. Ia meyakinkan sang sultan bahwa Ibrahim benar-benar lemah pikiran, menyedihkan, tidak mampu berbuat apa-apa, dan sama sekali tidak mewakili ancaman politik apapun bagi tahta. Kebohongan penyelamat ini menjadi perisai bagi Ibrahim, tetapi sekaligus menjadi kutuk. Ia benar-benar berubah menjadi orang gila yang tertindas, sebagaimana keadaan mengerikan telah membentuk dirinya. Pada saat Murad IV berada di ranjang kematiannya pada tahun 1640, Ibrahim telah melewati batas tipis di mana degradasi kepribadian yang tidak dapat dipulihkan dimulai. Sangkar emas telah melakukan tugasnya. Ia tidak hanya menjaga kehidupan fisiknya, tetapi juga menguras jiwanya. Manusia yang seharusnya berdiri sebagai pemimpin Kesultanan Utsmaniyah yang luas, membentang dari Afrika Utara hingga Kaukasus dan dari Balkan hingga Mekah, justru kekakutan pada bayangannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana negara dijalankan. Ia tidak mengerti bagaimana memimpin pasukan atau bernegosiasi dengan para wazir. Pikirannya selamanya terperangkap dalam keadaan seorang tahanan yang terpojok dan ketakutan setengah mati, yang setiap detiknya menunggu tikaman dari belakang. Dalam keadaan patah total inilah, Ibrahim menerima kabar kematian saudaranya yang telah menyiksanya. Mempelajari periode ini menjadi jelas kegilaan yang segera melanda seluruh istana Utsmaniyah dan membawa kekaisaran ke tepi jurang, lahir bukan karena keturunan yang buruk. Ia dibesarkan dengan hati-hati dan tanpa ampun di ruang-ruang mewah penuh ketakutan dari penjara istana. Februari 1640. Di ruang istana Topkapi, Sultan Murad keempat sedang sekarat. Tiran besi yang melarang tembakau dan kopi, yang memenggal kepala karena pandangan sembrono, kini kalah dalam perang melawan tubuhnya sendiri. Sirosis hati dan asam urat menyudutkan seseorang yang tak kenal ampun pada orang lain. Usianya 27 tahun. Ia sekarat, dan dengan kematian ini, kekaisaran melayang di atas jurang kehancuran. Karena berikutnya dalam daftar suksesi adalah saudaranya, Ibrahim. Bagi Murad, pikiran ini lebih buruk dari rasa sakit fisik, mewariskan kekuasaan atas dunia yang selama ini ia genggam erat kepada orang yang 23 tahun lalu ia kunci sendiri di Kafes, sangkar tempat para pewaris dipingit hidup-hidup agar tak ada yang bisa melahirkan konspirasi. Ibrahim bagi Murad bukanlah saudara, ia aib, bayangan, seorang tahanan gila yang menurut kabar burung lupa berbicara karena ketakutan. Dan Murad pun mengambil keputusan terakhirnya. Ia memerintahkan algojo-algojonya turun ke Kafes untuk mencekik Ibrahim. Logikanya baja, jika pewaris tak waras, lebih baik memutus garis dinasti sama sekali. Biarlah kekuasaan beralih ke kerabat jauh daripada tahta jatuh ke tangan orang ini. Perintah telah diberikan. Para algojo bisu dengan tali sutra di tangan berjalan menyusuri koridor. Kekaisaran berada di ujung tanduk. Namun ada seorang wanita yang tak akan membiarkan ujung tanduk itu putus. Qasem Sultan, ibu dari kedua putra tersebut. Wanita yang telah memerintah melalui putra-putranya selama puluhan tahun dan tak punya niat untuk memberi jalan bagi sejarah. Ia tak punya ilusi tentang Ibrahim. Ia tahu binatang buas apa yang telah dihasilkan sangkar itu darinya. Tapi jika ia dibunuh, kekuasaannya pun akan mati. Qasem menghadangi algojo secara harfiah. Dengan bantuan pengawal setianya, ia menutup koridor, memblokade pintu-pintu, mengulur waktu. Ini adalah perlombaan melawan maut dengan taruhan sebuah kekaisaran.
Murad mati lebih dulu, tanpa sempat menunggu algojonya menjalankan perintah. Jantungnya berhenti, dan bersamaan dengan itu, mesin pembunuh pun terhenti. Wazir Agung Kemenkes Kara Mustafa Pasha, Kosem, para pejabat tinggi, seluruh iring-iringan bergegas menuju paviliun kayu cendana, menuju sangkar. Derap sepatu bot di atas marmer, gemerincing kunci, suara-suara teredam. Bagi Ibrahim yang seperempat abad hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah di balik pintu bisa jadi adalah yang terakhir, suara ini hanya punya satu arti. Sudah tamat, saatnya tiba. Saat rombongan tiba di depan pintu kafes, terdengar bunyi gemuruh dari dalam. Ibrahim dengan panik memasang palang pintu, menyeret apapun yang bisa dijadikan barikade ke arah pintu. Sang wazir mengetuk. Suara resmi terdengar. Keluarlah Paduka. Saudaramu telah mangkat. Singgasana menantimu. Sebagai jawabannya, teriakan, histeris, pecah menjadi pekikan. Ibrahim tidak percaya. Dia yakin ini adalah ujian, perangkap. Murad masih hidup. Dia ada di suatu tempat dekat sini. Dia ingin memastikan bahwa sang adik masih mengincar tahta. Dia berteriak bahwa dia tidak menginginkan apapun, bahwa dia bersumpah setia, asalkan mereka meninggalkannya sendirian. Dia memohon, menangis. Di balik pintu ada sang ibu, wazir agung, para petinggi kekaisaran. Mereka membujuknya. Dia tidak mendengar, atau dia mendengarnya terlalu baik untuk bisa percaya. Kata-kata tidak berguna. Kosem memahami hal ini, maka dia memberikan perintah yang bahkan mungkin hanya akan muncul dalam mimpi buruk seorang penulis skenario paling kejam sekalipun. Para pengawal membawa jenazah Murad IV ke depan pintu kafes, yang baru saja meninggal, belum sempat dingin. Pintu dibuka paksa, atau lebih tepatnya sedikit dipaksa dibuka, dan sang ibu memaksa putranya untuk melihat mayat itu. Adegan ini mustahil untuk direkayasa. Seorang pria kurus kering, gemetar, dengan pakaian kotor dan mata bagaikan hewan terpojok, perlahan mendekati usungan tempat mimpi buruknya terbaring. Ia menatap lama, tidak percaya. Ia memeriksa apakah ada napas. Ia menyentuh. Menurut satu sumber, ia menendangnya. Menurut sumber lain, ia menyentuhnya dengan tangan untuk memastikan bahwa tubuh itu sudah dingin. Setelah yakin bahwa Murad sudah mati, Ibrahim mengangkat kedua tangannya ke langit. Kekaisaran telah mendapatkan sultan baru. Upacara penobatan tahta berlangsung singkat dan mengerikan. Yang tampil di hadapan para janisari dan pejabat tinggi bukanlah seorang penguasa, melainkan pria yang hancur jiwanya. Fisiknya kurus kering, membungkuk, dengan mata yang masih mencari bahaya di tempat yang tidak ada. Ia tersentak mendengar teriakan sambutan, menundukkan kepala ketika pedang Osman, simbol kekuasaan, diikatkan di pinggangnya yang kurus. Ia keluar dari sangkar, tetapi sangkar itu tidak keluar dari dirinya. Penjara emas telah melepaskan raganya, tetapi menyimpan akal budinya. Bayang-bayang ketakutan yang menyelimuti penobatan ini kelak akan menjadi fondasi tempat tumbuhnya apa yang kemudian disebut sebagai kegilaan Ibrahim. Dalam historiografi Kesultanan Utsmaniyah, julukan para penguasa tidak pernah sekedar label acak. Sulaiman selamanya dikenal sebagai Al-Kanuni, sang pembuat undang-undang. Selim menyandang julukan Yavuz, yang tegas. Ibrahim sebaliknya mendapat cap yang tak akan hilang dalam abad-abad, yaitu Delhi, gila. Namun jika kita menggali lebih dalam dari sekedar kronik abad pertengahan dan memandang sang Padisyah tidak melalui lensa prasangka, melainkan dengan optik dingin psikiatri modern, akan tergambar sebuah potret yang jauh lebih tragis dan rumit daripada sekedar kisah tentang penguasa yang sedikit sinting. Diagnosis Ibrahim bukanlah kerusakan genetik, bukan skizofrenia bawaan, dan bukan pula akibat penyakit buruk yang diderita banyak monarki Eropa. Kegilaan Ibrahim memiliki penyebab yang jelas, dan penyebabnya adalah gangguan stres pasca trauma klasik, sempurna, yang diperparah oleh 20 tahun deprivasi sensorik absolut.
Pada saat para Yenisari menjemputnya pada tahun 1640 untuk menempatkannya di atas tahta, kondisi psikis Ibrahim yang berusia 25 tahun sudah seperti gurun yang hangus terbakar. Ketika sumber ancaman itu lenyap, Murad meninggal, meninggalkan Ibrahim sebagai laki-laki terakhir dalam garis keturunan. Trauma bertahun-tahun itu meluap ke permukaan. Namun, bukan dalam bentuk gerakan indah seorang penguasa kuat, melainkan serangkaian bencana fisik dan psikis. Kronik mencatat, Sultan muda itu tersiksa oleh sakit kepala yang luar biasa. Ia mengeluhkan api di dalam tengkorak dan tekanan yang membuat pandangannya gelap. Ia tiba-tiba pingsan, telinganya berdenging, diserang kelemahan liar saat ia bahkan tak mampu bangkit dari tempat tidur. Tubuh yang 20 tahun hidup dalam cengkraman stres akhirnya mengalami kegagalan besar. Namun, fisik hanyalah permulaan. Masalah sesungguhnya adalah naik turun emosi yang mengubah pengelolaan kekaisaran menjadi lotre. Ibrahim menderita serangan panik sedemikian rupa hingga ia bisa bersembunyi di sudut ruangan, menangis, menolak makan karena curiga setiap suapan dilacuni. Dan sejam kemudian, ia dilanda gelombang agresi. Akibat tatapan curiga seorang pelayan atau kata-kata kurang pas dari seorang wazir, Sultan bisa marah besar dan memerintahkan pemenggalan kepala. Yang paling menakutkan bagi para abdi dalam, beberapa jam kemudian serangan itu meredah. Ibrahim dengan tulus tak mengerti kemana perginya pejabat itu dan memintanya hadir dalam rapat, sama sekali lupa dengan perintah eksekusinya. Para tabib istana hanya bisa mengangkat bahu. Bekam, lintah, ramuan penenang, racikan opium, tak ada yang berhasil. Lebih buruk lagi, Ibrahim mengalami impotensi psikis. Bagi sebuah dinasti yang bertumpu pada satu-satunya laki-laki, ini adalah hukuman mati. Disinilah ibunya, Qasem Sultan yang legendaris turun tangan. Seorang wanita cerdas, kejam dan pragmatis. Menyadari sains tak berdaya, ia membuka gerbang Topkapi bagi siapapun yang menjanjikan keajaiban. Dan keajaiban itu datang dalam diri seorang pendekih provinsial dan praktisi okultisme yang dijuluki Cinci Hoja. Nama aslinya adalah Hussein Effendi, namun ia tercatat dalam sejarah sebagai penipu yang menyembuhkan orang gila dengan sihir. Cinci Hoja tak lantas menyuapi Sultan dengan ramuan. Ia mengambil langkah yang lebih brilian. Ia menjelaskan kepada Ibrahim bahwa ia tidak sakit, bahwa ketakutan dan kelemahannya bukan karena jiwa yang rapuh, melainkan ulah musuh, sihir hitam, jin dan roh jahat yang dikirim para lawannya. Bagi Ibrahim ini menjadi sebuah wahyu dan berkah yang turun dari langit. Beban tanggung jawab atas kegilaannya sendiri terangkat dari pundaknya. Ia tidak diobati, ia disucikan. Zinji Hoja menetap di kamar pribadi sang padisha. Ia membacakan mantra, mengunyah dedaunan, menghembuskan asap, menulis jimat-jimat yang selalu dikenakan Sultan di tubuhnya, tidak pernah dilepas. Dan lihatlah, ajaib, efek placebo bekerja. Sugesti ternyata lebih kuat daripada obat-obatan. Dengan menanamkan keyakinan ke dalam kepala Ibrahim bahwa jin-jin telah terusir dan dirinya berada dalam perlindungan, si penipu itu benar-benar meredakan serangan akut ketakutannya. Kekuatan lelaki sang sultan pun pulih. Lalu apa yang menjadi taruhannya? Zinji Hoja mendapatkan segalanya, istana-istana, tanah-tanah, kekayaan yang tak terbayangkan, dan jabatan tertinggi sebagai kepala peradilan di Anatolia. Dari seorang dukun kotor, ia berubah menjadi orang kedua di kekaisaran, bermandikan emas dan korupsi. Namun, harga yang harus dibayar oleh dinasti Utsmani ternyata fatal. Setelah terbebas dari ketakutan yang melumpuhkan, psikis Ibrahim yang kehilangan kendali internal justru terpelanting ke ekstrim yang lain. Sindrom pasca trauma berubah menjadi mania kebesaran yang akut. Sang sultan mulai percaya pada sifat ilahinya dan keyakinan mutlak akan ketidakrentanannya. Kini, kegilaannya tidak lagi berupa penderitaan pasif. Ia menjadi aktif, destruktif, dan sangat mahal bagi kas negara. Ibrahim tidak lagi takut, dan karena itu ia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat itulah terjadi perubahan yang dahsyat dan mengerikan. Bandul kegilaan berayun ke arah yang berlawanan.
Terbebas dari rasa takut dan apati yang membelenggu, Ibrahim jatuh ke dalam kondisi hiperseksualitas maniakal. Kekosongan yang terbentuk dalam jiwanya yang terluka segera terisi oleh hawa nafsu binatang yang tak terkendali. Menyadari bahwa kenikmatan duniawi memberinya ketenangan sementara dan ilusi kekuasaan absolut, sang sultan menjadi terobsesi pada wanita. Harem, yang sebelumnya merupakan institusi yang diatur ketat dengan hierarki dan aturan yang jelas, berubah menjadi pusat kebejatan dan kekacauan yang tak terbayangkan. Ibrahim mengesampingkan tradisi berabad-abad Istana Utsmani. Jika para pendahulunya biasanya memiliki 1 atau 2 orang kesayangan, Ibrahim mengambil 8 orang istri sah Haseki sekaligus dan selir yang tak terhitung jumlahnya, menuntut agar gadis-gadis baru dihadapkan kepadanya hampir setiap hari. Sultan tidak lagi membatasi dirinya pada pasar budak. Para pelayannya menggeledah seluruh penjuru Istanbul, mencari putri-putri cantik warga kota, dan tanpa memperdulikan aturan kesopanan, mereka mengambil gadis-gadis itu dengan paksa atau suap untuk dibawa ke istana. Harem membengkak hingga ukuran yang luar biasa, tidak masuk akal, menelan jumlah uang yang sangat besar dari kas negara. Kepada banyak selirnya, Padisyah yang gila ini menghadiahkan kekayaan yang luar biasa besar, istana-istana, permata-permata, dan pendapatan dari seluruh provinsi. Ia menghujani mereka dengan emas begitu derasnya, sehingga kas kekaisaran yang dulunya terkaya mulai kosong dengan cepat. Meskipun demikian, tujuan awal kenegaraan telah tercapai. Pada tahun 1642, selir kesayangan Sultan, Turhan Sultan, melahirkan anak pertamanya, seorang putra bernama Syekhzade Mehmed, yang kelak akan tercatat dalam sejarah sebagai Sultan Mehmed IV Sang Pemburu. Setelahnya, bagaikan dari tumpah ruah, lahirlah Syekhzade Sulaiman dan Syekhzade Ahmed. Keduanya kelak juga akan menduduki tahta Ottoman, memerintah kekaisaran setelah wafatnya sang ayah yang gila. Dinasti terselamatkan, keluarga Osman mendapatkan pewaris yang telah lama dinanti dan garis keturunan tidak terputus. Namun harga dari penyelamatan ini ternyata terlalu mahal. Sultan yang sepenuhnya tenggelam dalam pusaran kenikmatan dan kemewahan harem akhirnya kehilangan kontak dengan realitas. Pengelolaan kekaisaran dibiarkan berjalan sendiri. Kekuasaan terkonsentrasi di tangan selir-selir keserakahan dan para penipu, sementara negara itu sendiri dengan cepat meluncur menuju jurang kehancuran finansial dan politik. Sang penyelamat dinasti telah menjadi kutukan utamanya, dan semakin banyak pewaris yang lahir, semakin sedikit sultan peduli dengan sumber daya apa mereka kelak akan memerintah. Dinding harem telah menjadi tempat perlindungan yang aman baginya dari kenyataan, tetapi bagi kekaisaran, tempat perlindungan ini berubah menjadi jebakan. Salah satu hasrat utama dari Padisyah yang gila ini adalah ambar. Dalam beberapa terjemahan dan legenda, kata ini berubah menjadi gambaran amber, batu ambar, karena kemiripan bunyi kata dan keindahan visualnya. Demikianlah dalam cerita rakyat lahir mitos bahwa Sultan membangun istana amber yang menakjubkan untuk dirinya sendiri. Namun kenyataannya lebih sederhana, sekaligus lebih gila. Ambar adalah zat langka dan sangat mahal seperti lilin yang diperoleh dari saluran pencernaan paus sperma. Pada masa itu, nilainya setara dengan emas dan digunakan sebagai afrodisiak yang sangat kuat serta bahan dasar wewangian elit. Ibrahim yang terobsesi untuk mempertahankan kejantanannya dan membebaskan diri dari ketakutan bayangan yang menghantuinya, mengkonsumsi ambar dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ia memerintahkan agar ambar ditambahkan ke dalam makanan, minuman, dan mengasapi ruangannya dengan asap ambar begitu pekatnya, hingga para wazir yang tidak terbiasa dengan baunya pingsan. Setiap waktu makan berubah menjadi eksperimen kimia, setiap sidang diwan menjadi ujian ketahanan terhadap pusing. Sultan tidak hanya membeli ambar itu sendiri, tetapi juga amber berharga, memerintahkan agar dinding, perabotan, dan bahkan peralatan makan dihias dengan batu tersebut, menciptakan di istana Topkapi kemiripan dengan kamar amber dalam dongeng, di mana hangatnya cahaya batu diharapkan dapat menenangkan sistem sarafnya yang tersiksa. Namun simbol sejati dari keborosannya yang gila adalah obsesi maniakalnya terhadap bulu sabel. Legenda Utsmaniyah menceritakan bahwa pada suatu malam, Ibrahim yang kembali menderita insomnia memanggil seorang pendongeng tua.
Perempuan itu mungkin ingin menghibur sang penguasa atau sekadar mengisi malam, menceritakan sebuah dongeng kuno tentang seorang raja mitos yang sangat kaya dan berkuasa, sehingga seluruh istananya, dari lantai hingga langit-langit, dilapisi bulu sabel yang berharga. Bagi orang normal, itu hanyalah metafora indah, simbol kemewahan absolut. Namun akal budi sang sultan yang kekanak-kanakan dan cacat tidak mampu memisahkan metafora dari kenyataan. Ibrahim terguncang hingga lubuk hatinya. Ia segera menyatakan, karena ia adalah penguasa setengah dunia, istananya tidak hanya harus menandingi singgasana Raja Dongeng, istana itu harus melampauinya. Sejak saat itu, kehidupan Kekaisaran Utsmaniyah berubah menjadi mimpi buruk surrealis. Sang sultan mengeluarkan dekrit yang belum pernah ada tentang pemberlakuan apa yang disebut pajak sabel. Sabel diburu di hutan-hutan utara yang jauh, di tanah luas Kepangeranan Moskwa. Ribuan kilometer jalur kafilah, bahaya, bea cukai, keserakahan perantara, semua itu menjadikan setiap helai kulit sebagai benda bernilai astronomis. Harga melambung tak terkira, dan kas negara yang seharusnya membiayai tentara dan angkatan laut kosong dalam sekejap. Semua dana yang tersedia habis untuk membeli bulu dari pedagang Rusia dan calo Eropa. Skala kegilaan akan bulu ini sungguh mencengangkan akal sehat dan menghina nalar. Ibrahim memerintahkan dinding kamar pribadinya, langit-langit, lantai, kusen pintu, dan bingkai jendela untuk dilapisi dengan bulu sebel. Apa yang dalam dongeng merupakan metafora kemewahan yang tak terjangkau, di tangan orang gila ini menjadi solusi desain yang harfiah. Bulu digunakan untuk menutupi bantal, sofa, dan bahkan kereta kuda yang digunakan oleh para selirnya yang tak terhitung jumlahnya. Para diplomat Eropa meninggalkan memoar yang menggambarkan bagaimana saat memasuki ruang audiensi, mereka kesulitan membedakan sosok sultan di atas singgasananya. Ia begitu terbungkus bulu meskipun suhu di dalam ruangan mendekati tropis. Obsesinya begitu besar sehingga orang Prancis menjulukinya Le Fou de Fourrure, si gila bulu. Kegilaan Sultan Ibrahim I tidak terbatas pada hasrat maniakalnya terhadap kulit sebel dan tonton ambar yang digunakan untuk mengasapi ruangannya hingga para pelayan pusing. Jiwa sang padisah yang hancur, kekanak-kanakan, dan selalu haus akan rangsangan baru menuntut stimulasi yang semakin kuat. Haremnya berkembang hingga mencapai proporsi yang luar biasa. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah Ibrahim memiliki 280 selir atau lebih dari 300. Namun kuantitas tidak dapat menyembuhkan kejenuhan. Kecantikan Ottoman klasik, pinggang ramping, mata seperti rusa, keanggunan dan kepatuhan diam-diam yang selama berabad-abad dihargai oleh para sultan tidak lagi membangkitkan getaran dalam dirinya. Ia membutuhkan sesuatu yang hipertrofi, melampaui batas-batas estetika apapun. Sesuatu yang mungkin bisa menembus pelindung pikirannya yang telah tumpul. Ibrahim menemukan kriteria baru untuk memilih istri-istrinya. Sebuah kriteria yang bahkan membuat para pejabat istana yang sudah berpengalaman sekalipun terkejut. Ia memerintahkan untuk menemukan wanita paling gemuk di kekaisaran. Ini bukanlah keinginan sesaat, seperti ambilkan saya sesuatu, entah apa. Ini telah menjadi perintah negara nomor 1. Utusan-utusan sultan dikirim ke provinsi-provinsi Balkan, ke desa-desa Anatolia, dan ke pasar-pasar budak. Para pejabat tinggi, alih-alih mengumpulkan pajak atau memperkuat perbatasan, malah menyusuri pasar-pasar dengan satu tugas, mencari wanita dengan ukuran yang benar-benar luar biasa besar. Pemandangannya, harus diakui, sungguh aneh. Perwakilan Kekaisaran Agung itu meraba-raba para calon, memperkirakan berat badan, dan mengirim kurir ke Istanbul dengan laporan tentang kemajuan misi khusus ini. Tidak lama kemudian, pencarian itu membuahkan hasil. Seorang gadis muda diantar ke ibu kota. Menurut berbagai sumber, ia berasal dari Armenia atau Georgia, yang postur tubuhnya bahkan mengejutkan para pejabat istana paling sinis. Sekitar 150 kg daging murni, sosok monumental yang akan membuat orang biasa terengah-engah.
Namun Ibrahim saat melihatnya benar-benar merasa ekstasi. Dalam masa yang sangat besar ini, ia menemukan ketenangan taktil yang selama ini dicarinya, yang sebelumnya diberikan oleh tumpukan bulu sebel. Tubuh raksasa itu menjadi benteng hidup bagi mantan tahanan sangkar itu, melindunginya dari dunia yang memusuhi. Ia segera menjadikan wanita itu selir utama dan memberinya julukan Shefikar. Sejak saat itu, dia menjadi orang terpenting dalam hidup Sultan. Ibrahim menghujaninya dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Istana, peti-peti penuh perhiasan, tanah subur, kereta yang dilapisi emas. Orang-orang sezaman menyaksikan dengan ngeri bagaimana Padishah menghabiskan waktu berhari-hari bersamanya, sama sekali mengabaikan urusan negara, melupakan istri-istrinya yang lain dan ibu dari anak-anaknya. Shefikar dengan cepat memahami kekuasaan yang diberikan oleh kendalinya atas tubuh pria gila itu, dan ia mulai memperdagangkan kekuasaan itu. Secara terang-terangan, ia menjadi pusat korupsi utama kekaisaran. Para pejabat tinggi yang ingin mendapatkan jabatan menguntungkan atau sekedar mempertahankan posisi mereka, mengantre di depan para sida-sidanya dengan dompet yang tebal. Atas suap, ia membujuk Ibrahim untuk menunjuk orang-orang yang dikehendakinya sebagai gubernur, hakim, dan bahkan wazir. Bersama dengan penipu Jinji Hoja yang dulu menyembuhkan sultan dari impotensi, ia membentuk kabinet bayangan yang memerintah negara, secara metodis menguras apapun yang tersisa di kas negara. Ibrahim mempercayai setiap kata-katanya, seperti seorang anak yang percaya pada ibunya. Air Bosporus selalu pandai menyimpan rahasia. Selat ini adalah pengubur yang perfik. Arusnya begitu deras sehingga saat pagi tiba, tak ada sedikit pun petunjuk yang tersisa tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Para Sultan Ottoman memanfaatkan keunggulan ini selama berabad-abad. Wazir yang tak disukai, masukkan karung. Yanisari yang bersalah, ikat ke batu. Selir yang membosankan, dasar laut. Bosporus muak akan semua itu. Namun apa yang dikaitkan dengan Ibrahim I melampaui standar penyelesaian masalah internal istana Ottoman sekalipun. Kisah tentang tenggelamnya harem terdengar sangat gila sehingga telah diceritakan ulang selama 4 abad. Dan setiap kali diceritakan, kisah itu bertambah dengan detail-detail mengerikan baru. Inti legendanya begini. Suatu hari, Sultan diberitahu bahwa salah satu wanitanya berselingkuh. Siapa tepatnya? Entah sida-sida tak melihat wajahnya atau informan malu menyebutkan nama. Tetapi bagi Ibrahim, yang pikirannya saat itu sudah lama meleleh karena paranoia, fakta itu saja sudah cukup. Dan ia mengambil keputusan ala Sulaiman. Karena yang bersalah tak bisa ditemukan, tenggelamkan saja semuanya agar pasti kena sasaran. 280 gadis di malam hari, dalam karung, dengan batu, langsung ke Bosporus. Kedengarannya seperti skenario film horor yang lumayan, tetapi soal keakuratan sejarah, di sini masalahnya rumit. Mari kita mulai dengan angka. Sulit membayangkan hampir 300 wanita lenyap tanpa jejak dari istana utama kekaisaran di tengah malam. Padahal harem bukan sekedar tempat tertutup, melainkan area terlarang yang dijaga ketat oleh para sida-sida, pelayan, dan penjaga. Kemana mata Ibu Sultan, Qasem Sultan, yang selalu memegang kendali semua intrik istana dan secara fisik mustahil tidak menyadari hilangnya wanita sebanyak itu? Mengapa para sida-sida tidak memberontak? Bagi mereka, para selir bukan sekedar anak asuh, melainkan sumber pendapatan dan pengaruh. Dan yang terpenting, untuk apa Ibrahim membunuh semua orang jika masalahnya bisa diselesaikan dengan lebih mudah? Cukup tenggelamkan beberapa orang tersangka sebagai peringatan, dan harem pasti akan menyerahkan yang bersalah agar tidak mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Para skeptis dari kalangan sejarawan Ottoman yakin, legenda tentang tenggelamnya harem ini adalah contoh klasik pembludiran informasi abad ke-17. Kampanye hitam yang dikerjakan dengan sangat baik. Para konspirator yang mempersiapkan penggulingan Ibrahim perlu meyakinkan rakyat dan ulama bahwa yang duduk di singgasana bukan hanya orang gila, tetapi monster sejati, maniak bukan manusia. Membunuh orang seperti itu bukan dosa, melainkan perbuatan suci. Kisah 280 gadis yang ditenggelamkan ini sangat cocok dengan narasi tersebut. Semakin mengerikan ceritanya, semakin mudah nantinya membenarkan pembunuhan seorang sultan.
Tapi ada satu nuansa di sini. Meskipun angka-angkanya dibesar-besarkan dan detailnya dipaksakan, ide tentang pembantaian massal terhadap haremnya sendiri terlalu cocok dengan profil psikologis Ibrahim. Orang ini benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Dia bisa mengambil seorang selir kesayangan dan seminggu kemudian memerintahkan untuk mencekiknya karena dia menatapnya dengan cara yang salah. Dia bisa menghujani seorang gundik dengan emas dan keesokan paginya mengasingkannya ke istana lama, lupa siapa namanya. Ibrahim tidak hanya tidak menghargai orang-orang di sekitarnya, dia benar-benar tidak melihat mereka. Baginya, wanita hanyalah barang habis pakai, sebuah fungsi. Dan jika fungsi itu bermasalah, menimbulkan kecurigaan, mengganggu, menakutkan, maka fungsi itu harus diganti atau dimusnahkan. Mungkinkah dia memerintahkan untuk menenggelamkan belasan atau puluhan selir karena dicurigai berkhianat? Sangat mungkin. Mungkinkah dia memerintahkan untuk menenggelamkan semuanya tanpa kecuali agar lebih pasti? Mengingat kondisinya, itu tidak bisa dikesampingkan. Jadi, kebenaran tentang harem yang ditenggelamkan itu akan selamanya berada di dasar selat, bersama dengan tulang belulang mereka yang tidak tercatat oleh sejarah. Apakah mereka berjumlah 280 atau 28, bagi Ibrahim sendiri itu tidak ada bedanya. Dia memang tidak pernah mengingat wajah. Untuk waktu yang lama, kegilaan Sultan Ibrahim I tetap menjadi tragedi internal, tersembunyi di balik tembok tinggi Istana Topkapi. Keinginan-keinginannya yang ekstravagan, obsesi maniaknya pada para selir, bulu musang dan aroma ambar telah menguras kas negara, tetapi belum sampai membahayakan keberadaan Kekaisaran Ottoman di kancah internasional. Namun, paradoks sejarah dari monarki absolut adalah bahwa gangguan mental berat seorang penguasa, cepat atau lambat pasti akan melampaui batas kamar pribadinya, berubah menjadi bencana bagi jutaan rakyatnya. Ketidakmampuan Ibrahim untuk menilai realitas secara adekuat, sifat pemarahnya yang patologis, dan ketidakpahaman total akan dasar-dasar geopolitik akhirnya menyeret Kekaisaran Ottoman ke dalam salah satu konflik terpanjang, termahal, dan paling berdarah dalam sejarahnya, Perang Kreta. Peristiwa yang menjadi kasus belli yang menentukan itu terjadi pada musim gugur tahun 1644. Sebuah kapal layar besar Ottoman berangkat dari Istanbul menuju Mesir. Di dalamnya terdapat para peziarah terhormat yang sedang dalam perjalanan ke Mekah, kekayaan yang luar biasa besar, serta para pejabat tinggi istana kekaisaran. Di Laut Egea, kapal yang syarat muatan ini diserang oleh satu skuadron kesatria hospitaler dari Pulau Malta. Berita tentang serangan terhadap kapal kekaisaran dan tewasnya para pejabat tinggi istana ketika sampai ke Istanbul, reaksi Sultan Ibrahim benar-benar mengerikan. Kondisi kejiwaannya yang terganggu, yang tidak mengenal nuansa, meledak dalam amarah destruktif yang tak terkendali. Ibrahim tidak menganggap peristiwa itu sebagai insiden perompak biasa, melainkan sebagai penghinaan pribadi yang sangat mendalam. Dengan mengabaikan fakta bahwa Venesia secara resmi mempertahankan netralitas dan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan para kesatria Malta yang independen, Sang Sultan memerintahkan untuk menyatakan perang terhadap Republik Venesia dan segera merebut Kreta. Pada musim semi tahun 1645, armada raksasa Ottoman mendaratkan pasukan di Kreta. Demikianlah dimulai Perang Kreta yang melelahkan yang akan berlangsung selama 24 tahun dan menjadi penggiling daging yang sesungguhnya bagi tentara Ottoman. Dan jika pada tahap awal Turki berhasil merebut benteng penting Chania, konflik segera menemui jalan buntu yang berdarah. Armada Felicia, yang secara signifikan lebih unggul dalam taktik dan manuver, memblokade Selat Dardanella yang strategis. Kebanggaan dunia Islam, Istanbul yang gemilang, terputus dari pasokan makanan melalui laut. Harga roti melambung tinggi dan kelaparan yang sesungguhnya melanda ibu kota. Pada saat kritis ini, ketika kemenangan membutuhkan konsentrasi maksimal semua kekuatan dan sumber daya negara, kelumpuhan internal pemerintahan Ottoman mencapai puncaknya. Ibrahim pertama yang memulai perang ini dalam amarahnya sama sekali tidak tertarik dengan jalannya perang.
Sementara ratusan Yeniseri tewas di parit-parit kereta akibat peluru, malaria, dan disentri, serta armada menderita kekalahan memalukan dari Venesia, Sultan terus menghabiskan sisa cadangan emas kekaisaran untuk membeli kulit musang guna melapisi dinding istananya dan membangun istana baru untuk para selir. Pengelolaan negara telah berubah menjadi lelucon surrealis. Wazir Agung berganti dengan kecepatan kaleidoskopik. Begitu seorang pejabat mencoba mengingatkan Sultan tentang kas negara yang kosong atau perlunya memangkas pengeluaran harem, kepalanya langsung terpenggal. Perdagangan jabatan pemerintahan dan militer merajalela dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang dikirim untuk memimpin pasukan dan armada bukanlah komandan yang berbakat, melainkan mereka yang memberikan suap paling besar. Akibatnya, pencurian merajalela. Uang yang dialokasikan untuk mesiu, layar, dan gaji prajurit mengendap di peti-peti para pejabat istana. Petualangan kereta menjadi percikan yang membakar tong mesiu kemarahan rakyat dan militer. Para Yeniseri yang berbulan-bulan tidak menerima gaji, sakit hati oleh perang tak berujung dan kelaparan, mulai secara terbuka menyatakan ketidakpuasan. Jalan-jalan Istanbul dipenuhi para pengemis, pengungsi, dan veteran perang yang cacat. Kaum ulama Muslim tingkat tinggi melihat kebobrokan moral absolut istana dan pelecehan terhadap hukum syariah oleh hakim-hakim korup berpaling dari padishah. Negara berada di ambang kehancuran. Pada pertengahan 1648, Kekaisaran Ottoman tengah menjalani hari-hari terakhirnya dalam status kebangkrutan sebagai negara adidaya. Negara itu bagaikan tong mesiu yang sumbunya sudah dinyalakan seseorang lalu ditinggal pergi. Kas negara yang tadinya sudah tipis, kini benar-benar kosong. Para Janissary, pasukan elit yang telah berubah menjadi kekuatan politik utama di Istanbul, tidak menerima gaji berbulan-bulan. Mereka tidak lagi sekedar menggerutu, mereka terang-terangan mengutuk Sultan di jalan-jalan. Dan itu bukan sekedar obrolan prajurit biasa, melainkan aria dari opera semuanya akan segera meledak di sini. Dan di saat itulah, para pejabat tinggi, komandan militer, dan ulama membuat penemuan yang mengerikan. Mereka sadar bahwa jika padishah yang gila itu tetap bertahan di tahta 1 tahun lagi, kekaisaran akan runtuh dalam perang saudara dan akan dikoyak menjadi cenderamata oleh Venesia, Persia, dan Austria. Di benak mereka, matanglah sebuah keputusan yang beberapa dekade lalu terasa mustahil. Sultan harus disingkirkan. Konspirasi itu terbentuk dengan kecepatan yang mengerikan. Yang terlibat termasuk Wazir Agung Sofu Mehmet Pasha, petinggi Korps Janissary, dan otoritas agama tertinggi, Syekhul Islam Abdurrahim Effendi. Namun muncul sebuah masalah. Sosok Sultan di Kekaisaran Ottoman bukan sekedar figur biasa. Dia adalah khalifah, wakil nabi di muka bumi, yang diurapi Tuhan. Untuk menyentuhnya, diperlukan 2 hal, landasan agama yang sekokoh baja dan persetujuan dari orang paling berpengaruh di istana, ibunya, Valide Kosem Sultan. Bagi Kosem, ini adalah saat penentuan. Seorang perempuan yang telah 3 dasawarsa memerintah kekaisaran dari balik layar, seorang ibu yang 8 tahun lalu memohon nyawa Ibrahim dari putra sulungnya dengan menyembunyikannya dari Algojo, kini harus menandatangani hukuman mati bagi anak kandungnya sendiri. Sejarawan masih memperdebatkan bagaimana jalannya negosiasi itu. Awalnya, ia mati-matian membela putranya, memohon agar diberi kesempatan, mengusulkan untuk mengisolasi selir-selir kesayangan dan menetapkan perwalian. Namun para konspirator tidak bergeming, atau dia, atau negara. Dan saat itulah Kosem, dengan menunjukkan kalkulasi dingin yang sama yang membuatnya menjadi legenda, mengucapkan kata-kata naas itu. Jika kita biarkan dia, kita akan kehilangan dia dan negara. Maka diputuskanlah, Ibrahim digulingkan, putranya yang berusia 7 tahun, Mehmet, diangkat ke tahta, dan Kosem menjadi wali bagi cucunya. Setelah persetujuan ibu diperoleh, Syekhul Islam mengeluarkan dokumen yang secara harfiah mencabut kesucian Ibrahim. Fatwa itu berbunyi,
seseorang yang dungu dan menghancurkan negara tidak dapat menjadi padishah. Singkat, jelas, dan tanpa pilihan lain. Ibrahim berhenti menjadi sultan bahkan sebelum ia mengetahuinya. Pada tanggal 8 Agustus 1648, sekelompok orang Yanisari, ulama, dan sekadar para penonton yang menginginkan roti dan tontonan menyerbu Topkapi. Ketika para konspirator memasuki kamar Ibrahim dan mengumumkan pemaksulannya, terjadilah sesuatu yang sulit disebut sebagai akhir yang bermartabat. Ibrahim tidak menerima pukulan itu dengan keagungan dingin seorang penguasa. Ia hancur. Jiwanya yang sejak awal sudah rapuh, akhirnya putus sepenuhnya. Ia berteriak, mengutuk semua orang, merobek-robek pakaiannya sendiri, dan yang paling mengerikan, sambil menangis, ia merangkak di hadapan para mantan pelayannya, memohon, "Bukankah aku padishah kalian? Untuk apa kalian berbuat begini padaku?" Ia mencari perlindungan pada ibunya, tetapi Kosem, dengan wajah yang berubah menjadi topeng marmer, berbalik dan memerintahkan agar ia dibawa pergi. Para pemberontak tidak menyeret Ibrahim ke ruang bawah tanah atau ke tiang gantungan. Mereka menyeretnya kembali ke paviliun cendana, sangkar emas yang sama di mana ia menghabiskan 25 tahun pertama hidupnya, gemetar ketakutan akan kematian sambil menanti jeratan dari kakaknya. Lingkaran itu tertutup dengan presisi matematis. Mimpi buruk yang melahirkan kegilaannya kembali mengunci pintu di belakangnya. Daun pintu kayu jati kafes yang berat tertutup. Jendela-jendela dipaku hanya menyisakan celah untuk mengantar makanan. Ibrahim, yang kemarin masih menjadi penguasa separuh dunia, kembali menjadi tahanan. Selama beberapa hari, dari balik dinding terdengar suara-suara yang membuat darah para penjaga membeku. Mantan sultan itu membenturkan kepalanya ke tembok, melolong, menangis tersedu-sedu, dan mengutuk semua orang di dunia. Ia memohon untuk dibebaskan, bersumpah akan menjadi patuh dan tenang, akan turun tahta, asalkan tidak perlu duduk di dalam kantong batu ini. Namun semuanya sudah terlambat. Membiarkannya hidup, bahkan di dalam sangkar, ternyata terlalu berbahaya. Kerusuhan kavaleri dimulai di ibu kota, yang disuap oleh para pendukung Ibrahim menuntut agar ia dikembalikan ke tahta. Tercium bau kudeta balasan. Sofu Mehmet Pasha dan Syekh ul Islam tidak mau mengambil risiko dan meminta fatwa baru. Kali ini mengizinkan penyingkiran secara fisik. Pada tanggal 18 Agustus 1648, orang-orang berpakaian gelap kembali mendekati pintu kafes. Kepala Algojo Kara Ali, menurut legenda, menangis saat menjalankan perintah, tetapi itu tidak mengubah tugasnya. Ia memasuki sel dengan membawa tali sutra. Ibrahim melihatnya, langsung mengerti segalanya. Dan ia melawan sebagaimana hanya seekor binatang yang terpojok bisa melawan. Ia bertarung, menggigit, berteriak, memanggil-manggil ibunya. Tetapi ibunya tidak ada di sana. Ia sudah memerintah kekaisaran di bawah sultan yang baru. Jeratan sutra itu melakukan tugasnya, memutuskan teriakan dan nyawanya. Manusia yang mahkotanya menjadi kutukan dan penjaranya menjadi awal sekaligus akhir perjalanan hidupnya, pergi persis seperti ia hidup, dalam ketakutan, darah, dan kegilaan. Sejarah tahta Ottoman mengenal banyak akhir yang kejam, tetapi yang ini mungkin yang paling tragis, karena Ibrahim tidak pernah ingin menjadi sultan, ia hanya ingin hidup. Namun di Kesultanan Utsmaniyah, kemewahan berupa kehidupan yang sederhana tidak tersedia bagi anggota dinasti.